pemirsa Hasanah, subuh yang baik ini kami akan buka dengan ilmu pengetahuan tentang proses metamorfosis hewan serangga. Tahukah Anda bahwa banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan sekarang ini rupanya diambil dari serangga? Misalnya helikopter, yang ternyata diambil dari cara terbangnya capung. Subhanallah. Nah, kita langsung saja ya. Ini dia Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur dari bentuk telur, menetas, hingga masa dewasa. Dalam sejarahnya, serangga pada umumnya mengalami proses metamorfosis. Beberapa di antaranya merupakan fosil hidup yang mampu bertahan melintasi zaman tanpa mengalami banyak perubahan. Metamorfosis serangga ini menjadi paradoks bila dibandingkan dengan paham evolusi yang memerlukan tahapan periode yang lama untuk suatu perubahan. Artinya, perubahan di dalam proses metamorfosis itu sendiri ternyata membuat serangga tidak mengalami perubahan signifikan selama ratusan juta tahun. Berikut serangga yang dimaksud. Capung. Serangga ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dinosaurus. Namun, seiring punahnya hewan hebat seperti dinosaurus, tidak membuat serangga seperti capung juga ikut punah. Capung masih tetap ada, bahkan masih pada bentuknya yang sekarang, walau bentuknya mengalami penyusutan. Capung mempunyai daya adaptasi yang baik sehingga bisa hidup di mana saja kecuali di kutub. Ya, capung adalah serangga tropis. Fosil capung terbesar yang pernah ditemukan di bumi mempunyai ukuran lebar sayap lebih dari 3 meter. Ia ditemukan terperangkap getah pohon dan dipercaya berusia 200 juta tahun yang lalu. Masya Allah. Serangga purba yang terdiri dari 5.000 spesies ini termasuk dalam keluarga Odonata dan mempunyai 2 jenis yang paling sering kita temui, yaitu capung besar dan capung jarum. Capung jarum bentuknya memang seperti jarum, jauh lebih kecil daripada capung besar. Dan biasanya hanya terdapat di dekat aliran air. Capung ini termasuk hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nanti akan dijelaskan ya soal jenis metamorfosis. Serangga berikutnya yang juga purba adalah kecoa. Seperti halnya capung, kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana siklus hidupnya ada 3 fase perkembangan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Kecoa bertahan di bumi sejak 320 juta tahun lalu tanpa banyak berevolusi. Ia bisa bertahan di segala musim dan iklim, baik panas menyengat atau dingin membeku. Mereka bahkan lebih resisten terhadap radiasi dibandingkan dengan makhluk lain. Faktanya, hanya kecoa yang selamat pada Perang Dunia II dan mampu hidup selama sebulan tanpa kepalanya sampai akhirnya mati kelaparan. Di seluruh dunia ada berbagai macam jenis kecoa. Jumlahnya mencapai 3.500 spesies dari kutub selatan hingga kutub utara. Dan dari sekian banyak spesies kecoa, 30 jenis diantaranya hidup di antara manusia. Iuh. Lebah madu adalah serangga yang termasuk pada kelompok Holometabola, yang artinya tahap larva, bentuk dan sifatnya sangat berbeda dengan tahap dewasanya. Lebah termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Tahapannya dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Persis seperti kupu-kupu. Lebah madu termasuk pada ordo Hymenoptera, yaitu serangga yang memiliki ciri-ciri mempunyai 2 pasang sayap tipis seperti selaput, serta tipe mulut yang menggigit. Dalam artikel yang ditulis seorang ahli ilmu binatang dari University Oregon, Amerika Serikat, yakni Profesor George Brunel, menyatakan bahwa lebah sudah ada di dunia sejak 100 juta tahun silam. Hal ini diperkuat dengan bukti ditemukannya fosil lebah madu bersamaan serbuk-serbuk bunga di sekelilingnya pada sebuah ambar di Asia Tenggara, dan ini juga merupakan fosil lebah madu tertua yang ditemukan hingga saat ini. Dalam surat An-Nahl ayat 17 dikatakan, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan dalam surat Al-Hasyr ayat 24, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna, bertasbih kepadanya, apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hewan lain yang masuk kategori purba adalah kumbang, termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna.
Artinya, tahapan yang dilaluinya adalah telur, larva, pupa, lalu imago. Tahukah Anda bahwa tomcat merupakan salah satu jenis kumbang? Hewan arthropoda ini diperkirakan berasal dari zaman Triasik 200 juta tahun yang lalu. Nah, setelah mengetahui sedikit beberapa serangga purba yang masih bertahan hingga saat ini, sekarang saatnya kita belajar apa sih metamorfosis itu? Dalam metamorfosis, perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel yang harus berubah pada waktunya. Seperti kapan waktunya pertumbuhan kaki atau tangan pada kecebong katak? Atau kapan saatnya sayap itu tumbuh pada larva kupu-kupu? Itu disebabkan terpenuhnya tahapan yang ditentukan oleh setiap gen dari masing-masing hewan tersebut. Metamorfosis itu ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu pertumbuhan hewan yang memperlihatkan bentuk tubuh selalu berbeda pada tiap tahap, seperti katak dan kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah pertumbuhan hewan yang sejak lahir hingga dewasa tetap pada bentuk tubuh yang sama. Contohnya, capung. Nah, sekarang mari kita simak proses metamorfosis sempurna pada amfibi atau katak. Proses ini dimulai dari telur dan berakhir pada masa katak dewasa. Pada saat masih tahapan telur, ia ditutupi selaput berbentuk kapsul dan dapat bergerak lentur mirip agar-agar yang mengembang saat menyentuh air. Telur-telur ini bertumpuk dalam satu tumpukan agar suhu tetap seimbang sehingga kecebong dapat menetas pada waktunya. Untuk menentukan tempat bertelur, katak memilih genangan air yang tidak mengalir. Bisa danau atau sungai yang sedang surut. Telur ini terus berkembang dan pada usia 2 minggu, tahap berikutnya yaitu kecebong. Kecebong ini mirip seperti ikan kecil, memiliki kepala besar dan berekor, bernafas dengan insang, dan bergerak dengan sirip tipis memanjang dan ekornya yang mungil. Setelah 4 minggu, insang luarnya tertutup dan digantikan oleh insang dalam. Pada fase ini, kaki belakang mulai muncul. Ini adalah fase penentu dari seekor kecebong yang lucu menjadi katak dewasa. Bentuk yang masih seperti kecebong, hidup di air, namun mempunyai kaki seperti katak dewasa. Pada fase ini juga, mereka akan lebih banyak berenang di tepian sungai sambil menunggu ekornya memendek. Pada fase ini, bagian dalam katak kecil ini perlahan berubah fungsi. Terbentuknya jaringan yang membagi atrium jantung menjadi 3 bilik, mengubah bentuk insang menjadi paru-paru, dan membentuk kaki belakang yang kuat. Matanya juga mulai menonjol, dan ekornya semakin memendek. Pemirsa Hasanah, katak dewasa kita siap untuk mengembara. Subhanallah, Maha Besar Allah atas segala ciptaannya. Nah, jika metamorfosis katak mengalami perubahan dari hewan air ke hewan darat dengan mempengaruhi sistem pernafasannya, lain lagi dengan metamorfosis sempurna pada serangga seperti kupu-kupu. Fase perubahan kupu-kupu terjadi pada sayap. Dari seekor ulat yang melata dan menempel di daun, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang dapat terbang dan memiliki sayap yang indah berwarna. Dimulai dari telur yang diletakkan oleh kupu-kupu pada daun, larva kemudian menetas perlahan, dan memakan cangkang telurnya sebagai makanan pertama. Setelah itu, ulat ini akan menghabisi daun yang menjadi tempatnya tinggal sebanyak 40.000 kali berat badannya hingga ia menjadi kepompong. Rakus sekali ya. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan dan berjalan mencari tempat berlindung terdekat. Kemudian melekatkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang yang dihasilkan dari tubuhnya sendiri. Pada saat ini, larva telah memasuki fase prapupa atau pupa awal dan mulai melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk pupa atau kepompong. Fase pupa ini tampaknya seperti periode istirahat yang cukup panjang. Disinilah terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pembentukan kupu-kupu di dalam pupa biasanya berlangsung selama 7 hingga 20 hari. Pada saatnya, kepompong berubah warna dari putih pekat menjadi bening dan kita bisa melihat warna-warni yang terdapat di dalam. Sampai kemudian, kepompong ini robek dan kupu-kupu muda ini keluar dengan kepala menghadap bawah. Kupu-kupu dewasa siap dengan bentuk yang sempurna. Dengan kaki yang kokoh, antena yang panjang, tubuh berwarna matang, dan sayap sempurna siap menjelajah angkasa. Lengkap sudah fase terakhir yang menjadi pelengkap dalam proses metamorfosis sempurna.
Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna, prosesnya cenderung lebih singkat dan tidak melalui proses fase bertapa seperti kupu-kupu dalam kepompong. Contoh serangga metamorfosis tidak sempurna adalah pada capung. Capung dewasa akan meninggalkan telur di air yang dangkal dan tenang. Dalam 2 minggu, larva akan menetas dari telur dan tinggal di dalam air dalam beberapa lama. Kira-kira sebulan kemudian, ketika sampai pada perubahan terakhir, ia meninggalkan air dan mulai mendaki tumbuhan tinggi. Lihatlah bagaimana seekor larva capung yang masih bergerak mencari lokasi yang tenang dan tiba-tiba tubuhnya membelah sampai kemudian keluarlah bentuk baru. Dengan sayap yang terkembang perlahan, ekor yang memanjang yang kelak bernama capung. Setelah capung meninggalkan tubuh lamanya dan mengering dengan sempurna, capung mencoba seluruh kaki dan sayapnya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha segalanya yang telah memberikan keistimewaan dan keindahan dalam proses kehidupan pada setiap ciptaannya. Pemirsa Hasanah yang budiman, metamorfosis ini ternyata juga bermanfaat bagi manusia. Ada beberapa tahap dalam metamorfosis yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kepompong atau pupa dari ulat sutra justru dipelihara untuk diambil serat yang kemudian dijadikan cikal benang sutra. Badannya yang tidak berbulu membuatnya aman untuk kulit manusia dari alergi dan gatal pada kulit. Di daerah Imogiri, Yogyakarta, kepompong ulat juga dimanfaatkan menjadi kuliner yang istimewa. Walau bukan ulat sutra, tapi kepompong ini banyak sekali berada di pohon-pohon jati pada waktu tertentu. Makanan khas ini biasa disebut dengan entung goreng. Entung ini artinya adalah kepompong. Warna ulat jati ini coklat muda atau hitam. Ketika akan menjadi kepompong, ulat ini turun dari atas pohon ke tanah dengan cara terjun menggunakan air liurnya yang membentuk sulur. Ulat akan membungkus dirinya dengan air liurnya, ditambah butiran tanah untuk membentuk wujud kepompong. Kepompong inilah yang enak untuk dikonsumsi. Cara memasaknya bisa dengan dikukus atau langsung digoreng dengan tambahan bumbu. Kandungan protein kepompong ini pun dipercaya tergolong tinggi. Selain kepompong, di Gunung Kidul juga ada masakan dari serangga belalang. Ketika musimnya tiba, banyak yang menjajakan sate belalang ini di pinggir jalan. Menurut mereka, belalang goreng rasanya gurih dan lezat. Masyarakat setempat sering menggunakannya sebagai lauk ternyata. Nah, selain untuk makanan, serangga bisa dimanfaatkan untuk souvenir. Kupu-kupu, belalang, kumbang adalah serangga yang sering diawetkan dan dijadikan souvenir karena bentuk dan warnanya yang cantik. Bisa dijadikan gantungan kunci, atau bros, atau pajangan di atas meja. Pemirsa Hasanah yang baik, beberapa kelompok masyarakat ternyata sangat menyukai serangga. Bahkan mereka dijadikan simbol sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seperti masyarakat Jepang dan bangsa Yunani kuno yang percaya bahwa kunang-kunang adalah petanda roh atau jiwa seseorang. Artinya, kedatangan kunang-kunang bisa diartikan sebagai kedatangan sebuah roh yang baik. Terbangnya ribuan kupu-kupu dalam waktu serentak juga dipercaya oleh masyarakat Jepang akan datangnya roh jahat. Tetapi, warga Cina sering menggambarkan 2 ekor kupu-kupu yang terbang bersamaan sebagai simbol cinta. Dan bagi masyarakat Jawa, jika ada sebuah kupu-kupu memasuki ruang tamu dan bertengger pada sebuah dinding, dipercaya tuan rumah akan kedatangan tamu yang baik. Jika ditinjau dari sisi ekologi, keberadaan kupu-kupu tidak bisa dilepaskan dengan kelestarian tanaman. Bagaimana tidak? Ulat membutuhkan daun yang sangat banyak untuk tumbuh dan berkembang sampai menjadi kepompong. Sedangkan kupu-kupu dewasa akan sangat membantu kelangsungan hidup tanaman dengan mengkawinkan putik dan serbuk sari pada bunga. Itu berarti adanya jaminan kelestarian alam. Ketika banyak kupu-kupu di suatu daerah, maka dipastikan lingkungan itu pasti subur. Di dunia ini terdapat ribuan jenis tanaman yang sangat bergantung terhadap kupu-kupu dalam menjalankan proses perkembangbiakannya. Misalnya tanaman tembakau dan tanaman sumber pakan lainnya.
Sebagai agama penyempurna, Islam telah memerintahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga bumi dan seluruh isinya. Dan secara tegas melarang manusia membuat kerusakan. Hal ini telah tersari dalam surat Al-A'raf ayat ke-56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberikan contoh yang baik. Ketika seorang muslim menanam tanaman dan tanaman tersebut dimakan oleh hewan atau bermanfaat bagi manusia lain, maka hal itu termasuk sedekah. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda bahwa serangga juga banyak memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi manusia? Tentunya pemirsa Hasanah tahu kan apa itu helikopter? Yap, salah satu alat transportasi udara yang mampu terbang secara vertikal langsung dari tempat ia landas. Sangat berbeda dengan pesawat terbang bersayap yang membutuhkan sebuah landasan panjang untuk terbang. Dari berbagai sumber yang ditemukan, penemuan helikopter ini memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan penemuan helikopter berasal dari hasil karya seniman Italia Leonardo da Vinci pada tahun 1480. Dengan sketsa gambar sebuah benda yang memiliki payung di atasnya dan menyerupai baling-baling. Alat dalam sketsa ini dijuluki sebagai aerial screw atau skrup udara karena baling-balingnya berbentuk seperti sebuah mur. Namun penemuan ini belum berhasil hingga seorang insinyur berdarah Ukraina, Igor Ivanovich Sikorsky, meniru bentuk tubuh capung dan diimpal ke dalam desain helikopter pada tahun 1913. Dari gambar sketsa 3D yang dibuat, model helikopter legendaris buatan Sikorsky ini sangat menyerupai seekor capung. Dan model ini pula yang menjadi dasar desain helikopter dari berbagai perusahaan pembuat pesawat terbang di seluruh belahan dunia. Masih ada lagi nih, capung juga menyumbangkan model desain pandangan depan bagi pilot. Kedua mata capung yang besar dan bulat terdiri beberapa sensor mata yang dapat melihat dari berbagai sudut. Dari sensor inilah, capung dapat mengetahui berbagai posisi ketika dalam penerbangannya. Maka tidak heran bila kita susah menangkap capung dalam posisi diam, walaupun kita di belakangnya karena matanya telah melihat kita. Inilah yang ditiru dalam desain kaca helikopter, memiliki kaca luas dan melingkar untuk memberi jarak pandang leluasa bagi pilotnya. Ternyata teknologi navigasi dalam pesawat yang disebut dengan giroskop ini mengadaptasi dari capung, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hal lain yang terinspirasi dari metamorfosis hewan adalah terciptanya kendaraan amfibi seperti tank dan panser. Kendaraan ini bisa berfungsi dan bergerak di darat dan bisa juga beratraksi di atas air. Persis seperti katak yang mampu hidup di dua alam ini. Para insinyur di belahan dunia sudah berlomba-lomba dalam meriset dan menciptakan berbagai macam kendaraan amfibi seperti bis, mobil sport, dan juga kendaraan untuk bertempur. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberi inspirasi dari berbagai aspek ilmu dengan metamorfosis hewan-hewan yang berubah bentuknya ini. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberi inspirasi dari berbagai aspek ilmu dengan metamorfosis. Hewan-hewan yang berubah bentuknya ini telah memberi sumbangan yang besar bagi ilmu pengetahuan dan berbagai penemuan yang telah manusia buat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dan menunjukkan segala yang kita butuhkan, maka oleh karena itu sebaiknya kita selalu bersyukur dan berpikir dengan apa yang ada di sekitar kita. Subhanallah, Maha Suci Allah akan segala ciptaannya. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan terus Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.